Halo Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang ke siri khotbah dari buku Wahyu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan hari ini adalah buku Wahyu pasal yang ke-14. Dan doa saya adalah saudara tetap mengalami perwahyuan dari Tuhan tentang hatinya dan juga pengharapan yang baru yang saudara dapat tiap kali mendalami di dalam firman ini, di mana kita dikuatkan dengan perwahyuan-perwahyuan yang luar biasa bahwa Tuhan mengasihi kita dan rancangan masa depannya adalah baik dan luar biasa. Itu doa saya, dan saya harap orang yang setia mengkaji firman pasti saudara akan diberkati. Mari kita berdoa dan selepas itu kita masuk dalam pelajaran kita. Tuhan, terima kasih. Kami datang ke hadapan-Mu dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Berkati pelajaran kami. Berikan kepada kami pengertian akan sabda firman-Mu. Bapa, buka hati kami. Sekadar bukan ini menjadi informasi, tetapi menjadi perwahyuan yang membawa transformasi dalam hidup kami. Kuatkan kami, lindungi kami kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Biar kami diberikan pengertian dan perwahyuan luar biasa daripada hati Bapa bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Wahyu pasal ke-14. Tajuk kecil ataupun tajuk yang besar yang saya beri kepada saudara di dalam pasal ini adalah kasih tak terbatas. Kasih yang tak terbatas. Kenapa saya berikan tajuk ini, kasih yang tak terbatas? Kerana caranya pasal 14 ditulis. Kalau kita ikut, saudaraku, turutan Wahyu dari pasal yang ke-6, dan kita melihat dari pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, wah semuanya kabar buruk. Ya. Tetapi pasal 14 seperti terkeluar daripada jalur turutan. Malah ia menyampaikan kabar akan apa yang akan terjadi di depan. Bukan mengikut turutan masa, tapi apa yang terjadi di depan. Sama seperti ketika kita membaca pasal yang ke-6, di mana permulaan penganiayaan ataupun kesusahan besar terjadi, pasal 6. Dan terjadilah, saudaraku, hukuman-hukuman dari meterai itu. 7 meterai yang dicurahkan. Tetapi pasal 7, seperti tiba-tiba Allah memberikan satu kekuatan. Pasal 7 mengkabarkan bagaimana Allah akan menyelamatkan dunia. Di akhirnya dengan kehadiran 144,000 orang-orang Israel. Dan bagaimana hati Bapa bekerja. Dan di tengah-tengah penganiayaan dia masih menyelamatkan orang. Pasal 7. Pasal 14 punya tema yang sama. Minggu lalu kita belajar pasal 13. Oh, ngeri sekali saudara pasal 13. Sangat ngeri kalau kita lihat pasal 13. Kenapa? Karena dalam pasal 13 kita melihat datangnya antikristus, datangnya saudaraku nabi palsu, dan sistem pemerintahan satu dunia. Tanda-tanda binatang itu, saudaraku, yaitu the mark of the beast, di mana semua yang mau berjual beli mesti mengambil tanda binatang itu dan juga di dahi ataupun di tangan, dan kita menyembah dia. Wow, itu semua yang tidak menyembah dibunuh, yang tidak menyembah dianiaya, yang tidak menyembah saudaraku disisih ke dalam penganiayaan yang dahsyat. Nah, kita melihat pasal 13 cukup ngeri. Tetapi Allah tahu kalau kita terus baca lagi tambah ngeri. Karena pasal 15, pasal 16 saudaraku kita akan melihat di mana saudara akan dicurahkannya murka Allah dalam bentuk mangkuk, 7 mangkuk saudaraku yang dicurahkan untuk menghakimi dunia. Tetapi pasal 14 seperti suatu ruang untuk kita bernafas dengan aman. Satu ruang di mana seperti Allah membawa suatu kedamaian bagi pembacanya. Supaya dia tidak terus dipenuhi dengan ketakutan. Tidak terus dipenuhi dengan perkara-perkara ngeri yang akan dihadapi ke depan. Tetapi dirangkul dengan suatu perjanjian dan juga nubuatan bahwa ke depan adalah selalu baik. Ke depan Tuhan berkuasa.
Jadi saudaraku, pasal 14 membuktikan kepada kita, ya benar, pasal 13 dunia jahat, antikristus, nabi palsu, dan tanda-tanda binatang itu sudah diambil. Dan saudaraku, penganiayaan besar. Tetapi itu membuktikan Allah tidak terkeluar dari jalur. Allah sudah lupa siapa kita. Allah seperti sudah hilang kawalannya. Roh jahat dan dunia gelap telah mengambil kuasa dunia ini. Allah sudah hilang kontrol. Itu yang orang selalu baca. Tetapi sebenarnya pasal 14 mengingatkan kita bahwa Tuhan masih menguasai dan Allah mengontrol dunia ini dengan bijaksana dan dengan penuh hikmat. Tanpa satu langkah pun terkeluar daripada sasaran akhirnya, saudara. Itu yang kita lihat dalam pasal 14. Sebab itu saya berikan tajuknya, kasih Allah yang tak terbatas. Nah, apakah ringkasan? Mari kita belajar ringkasannya. Nah, pasal 14 ini, anak domba dan 144.000 orang yang dipilih Allah di kalangan orang-orang Yahudi. Itu dari ayat 1 hingga 5. Kemudian 3 pemberitaan malaikat. Kita melihat pasal 6 hingga 13. Kemudian terakhir sekali bahagian ketiga dalam pasal 14 adalah tuaian di bumi. Pasal 14 hingga 20. Jadi kita akan kupas daripada 3 bahagian ini untuk memahami kasih Allah yang tak terbatas yang perlu kita pahami di dalam ayat ini. Nah saudara, satu yang penting adalah dalam buku Wahyu 14 ini, Yohanes menjawab 2 soalan penting dari Wahyu 14. Apakah soalan itu? Satu, apa yang terjadi kepada mereka yang tidak menerima tanda binatang, mark of the beast, dan kemudian dibunuh, apa yang terjadi? Itu akan dijawab dari ayat 1 hingga 5. Kemudian Yohanes juga menjawab satu lagi soalan, yaitu 2 soalan penting. Apa yang terjadi kepada binatang, nabi palsu, dan semua pengikutnya, dan sistem pemerintahan kerajaannya itu. Apa yang terjadi kepada mereka. Jadi di akhir kita akan melihat bagaimana Yohanes menjawab 2 soalan ini yang mungkin masih di dalam pikiran saudara-saudara semua. Yang masih di dalam pikiran saudara-saudara semua. Bagaimana dunia sedang bergerak ke arah kehancuran. Apakah adanya jawaban dan pengharapan? Yohanes akan menjawab dalam pasal 14. Bagaimana dia menjawab? Kita melihat. Yang pertama, dia menjawab dengan memberi kepada kita ayat 1 hingga 5, yaitu dia membawa gambaran anak domba dan 144.000 orang. Anak domba dan 144.000 orang. Kita lihat, saya bacakan untuk saudara ayat 1 hingga 5. Wahyu pasal yang ke-14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Seperti antikristus curi idea. Sebenarnya Tuhan yang taruh tanda di dahi dulu. Dia curi ID dan taruh di dalam orang pula. Dan ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit. Bagaikan desau air bah. Dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu ke mana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, saya bacakan ayat yang keempat sekali lagi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti
ikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, seperti murid-murid Yesus di bumi ini. Bila dia sebut ikutlah aku, mereka ikut. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, tidak bercela tidak berarti mereka tak ada dosa lah. Tidak bercela di sini berarti, saudaraku, mereka berjalan dengan hati yang tidak berbelah bagi. Tidak mendua hati mereka. Mereka tetap dalam satu fokus yang sangat tajam dan sangat tersasar maksud hati mereka dalam mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat siapakah anak domba dan Gunung Sion ini di mana ketika mereka berdiri bersama dengan Yesus. Nah, kita lihat first, anak domba. Anak domba itu adalah Yesus. Gunung Sion adalah nama purbakala bagi bukit-bukit yang membentuk Yerusalem. Tempat di mana Mesias mengumpulkan orang-orang tebusannya dan memerintah bumi ketika ia datang kembali untuk kedua kalinya dan memerintah selama 1000 tahun. Alkitab membuktikan Sion adalah Yerusalem. Ada hampir 160 rujukan yang membuktikan Sion adalah Yerusalem. Jadi contohnya Yesaya 24:23, Mika 4:7 dan Yoel 2:32. Saudara boleh bacakan contoh-contohnya bahwa Yerusalem yang dimaksudkan dalam bumi ini adalah Sion, saudaraku. Nama lain adalah Zion atau the Mount of Zion. Jangan keliru, ini bukan Zionis, tolong yang mendengar jangan salah anggap, itu lain. Oke, ini satu lokasi. So now, kenapakah ini penting untuk kita mempelajari? Bahwa dikatakan bahwa di atas bukit Sion itu kelihatan Yesus, anak domba, dan juga 144.000 orang sedang berdiri. Oke, kenapa ini penting? Nah, terbukti 144.000 itu sudah ditanda oleh Tuhan. Ingat saya bilang tadi, yang menanda itu dulu siapa? Tuhanlah. Dia yang menanda manusia dulu 144.000 orang. Dan jangan lupa saudara, kita juga ditanda. Ingat bahwa di dalam Efesus 1:13, kita juga ditanda untuk membuktikan kita miliknya. Bagaimana dia menanda kita? Dengan menggunakan Roh Kudus. Bacakan Efesus 1:13-14. Tandanya kita memiliki Roh Kudus adalah tandanya kita milik Allah. Jadi sebagaimana 144.000 ini ditanda, mereka diberi tanda dan mereka terlindung. Mereka adalah seperti hasil sulung, the first fruit daripada antara semua yang telah diselamatkan. Dan mereka selamat. Mereka berjaya mengatasi penganiayaan besar itu, the Great Tribulation. Dan dikatakan mereka berdiri mengikuti Yesus, bersama Yesus. Berdiri bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Berarti itu adalah gambaran kemenangan. Jadi ini menjawab soalan Yohanes pertama. Apa jadi dengan mereka yang di bawah penguasaan antikristus, nabi palsu dan sistem kerajaan yang menganiaya dan membunuh orang-orang percaya? Hey, ada lagi 144.000 yang tidak dibunuh, tidak ditakluki karena ada tanda Allah di dalam mereka. Seperti itu kita yang ditanda oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Kita juga boleh hidup karena di dalam kita ada kuasa Roh Kudus untuk mengatasi semua ancaman yang akan datang sebelum pengangkatan kita ke surga. Ya saudara, nah ini adalah mereka yang di tengah-tengah penganiayaan selepas pengangkatan terjadi. Tapi mereka bertahan karena mereka ada tanda nama Allah di dalam mereka. Jadi saudaraku, ini adalah berita baik. Ini adalah berita baik. Dan saudaraku dikatakan bahwa mereka ini adalah kudus. Seringkali Israel diberikan nama ini, bahwa mereka adalah anak-anak darah dari Sion. The virgin daughter of Zion. Ataupun anak darah Israel. Jadi berarti saudaraku,
Tidak semestinya mereka ini tidak pernah menikah ataupun tidak pernah mempunyai perhubungan pernikahan. Tapi mereka mengikuti Yesus, tidak berdusta, mereka jujur. Mereka tidak berarti mereka tak ada dosa, tapi mereka memutuskan tidak akan berjalan dalam nafsu dosa. Dan mereka tidak dikuasai oleh dosa. Hati mereka blameless, berarti tidak membagi ataupun terbelah dua ataupun mendua hati. Jadi saudaraku, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan mereka lah yang menang. Jadi kita baca pasal 13 minggu lalu kan, berita buruk. Orang jahat menang, iblis menang, antikristus menang, nabi palsu menang. Tetapi kita melihat dalam pasal 14, ada harapan. Mereka yang ikut Tuhan betul-betul dan sungguh-sungguh dan yang menerima tanda Allah, kita juga telah menerima tanda Allah. Kita juga akan menang, saudaraku. Itu yang dimaksudkan dalam yang pertama. So, untuk mendapat perhatian yang lebih, siapakah itu mereka-mereka yang sebenarnya adalah 144 itu. Mereka dikenali sebagai 144 ini terakhir dilihat dalam Wahyu 7. Mereka diidentifikasikan sebagai suku Israel yang melayani pada masa kesengsaraan besar, namun selamat dari kesengsaraan dan sekarang berdiri bersama Yesus di pasal 14. Mereka diberi meterai perlindungan selama masa itu. Mereka yang 144 ribu itu dimeteraikan untuk mengenali mereka sebagai mereka dikenali sebagai pengikut Yesus. Jadi saudara, Tuhan sangat baik dan Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul takut dan ikut sama Tuhan, tapi mereka diselamatkan. Nah, mereka berdiri di Sion, bukan di surga, tapi di Sion di bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa akan sampai satu ketika, yaitu bila Yesus kembali kedua kali, dia akan mencecah kakinya di Bukit Zaitun. Pasal tadi cakap Bukit Sion? Ya, Bukit Sion itu besar tempatnya, yaitu Yerusalem. Bukit Zaitun adalah tempat kecil di dalam Yerusalem itu. Jadi tempatnya sama, lokasinya sama, saudaraku. Macam Pulau Pinang, kita ada Sungai Pinang, macam itulah. Oke, so jadi Yesus akan berdiri dan bersama dengan dia adalah 144 ribu itu. Tuhan jaga. Jadi mereka diselamatkan. Nah, kita lihat sambung lagi apakah sikap-sikap ataupun ciri-ciri mereka. Sebagai orang yang dimeteraikan, kemungkinan besar mereka akan mendapat perlindungan khusus dari penghukuman Allah sebagai hamba Allah. Dan binatang dari Wahyu 13 tentu saja tidak mengalahkan mereka. Di Wahyu 14 terbukti 144 ribu hamba Tuhan itu menang atas binatang dan sistemnya dan berdiri teguh bersama dengan Yesus. Wahyu 7, kita melihat 144 ribu mula muncul di awal kesengsaraan besar. Dan sekarang kita di Wahyu 14, 144 ribu diperlihatkan menang atas kesengsaraan besar. Coba lihat poin nomor 5 itu. Poin nomor 5 bilang binatang dari Wahyu 13 minggu lalu kita belajar tidak mengalahkan 144 ribu orang. Di Wahyu 14 kita tahu macam mana dia tidak mengalahkan sebab terbukti 144 ribu hamba Tuhan itu menang dan berdiri teguh bersama dengan Yesus. Jadi saudaraku, Wahyu 7 yang kita baca beberapa bulan yang lalu, 144 ribu itulah pertama kali mereka muncul di awal penganiayaan ataupun kesengsaraan besar. In the beginning of the Great Tribulation. Tapi Wahyu 14 kita melihat akhirnya juga mereka berdiri. Berarti mereka berjaya. Dan kesengsaraan besar tidak dapat mengatasi mereka. Ingat ya, pasal 14 tidak ikut turutan yang betul. Turutan yang betul adalah Yesus akan datang kembali hanya pasal 19. Baru dia datang kedua kali. Tapi pasal 14 itu pasal 19 dia akan datang kembali. Tapi pasal 14 menunjukkan ke depan apa yang berlaku dan siapa yang berdiri bersama dengan Yesus. Jadi ini berita baik. Minggu lalu berita sangat buruk, ngeri, takut.
dibunuh, suruh ambil tanda binatang itu. Di pasal 13 menunjukkan ada yang berdiri bersama dengan Tuhan. Oke? Jadi mereka muncul pasal 7 dan mereka menang berdiri di pasal 14 menunjukkan ke depan. Inilah hasil orang yang berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, bagian kedua kita lihat 3 pemberitaan malaikat itu. 3 pemberitaan malaikat pasal Wahyu 14, 6 hingga 13. Saya akan bacakan untuk perhatian kita semua. Ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang tinggi, terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia kerana telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia, ingatlah dia bilang, sembahlah, takutlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, itu malaikat pertama. Malaikat lain, satu lagi ayat 8. Malaikat kedua menyusul dan dia berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan kemudian ayat ke-9, satu lagi malaikat ketiga. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini, ingat ini, yang penting di sini, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tekun dan menuruti perintah Allah dalam penganiayaan ini. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi saudaraku, ada kabar yang disampaikan oleh 3 orang malaikat. Apakah kabar yang mereka sampaikan itu dan kenapakah kabar itu penting untuk kita memahami pasal 14. Dan untuk kita memahami hati Tuhan, dan untuk kita memahami jawaban yang diberikan oleh Yohanes penulis Wahyu. Apakah pengakhirannya? Apakah pengakhirannya? Oke. Jadi kita telah melihat, oke, ada 3 malaikat, dan malaikat yang pertama, kita lihat apakah message-nya, muncul dan memberi undangan untuk mengakui ketuhanan Yesus Kristus, suatu rancangan yang unik bagi seorang malaikat. Saudara, apakah ini? Apakah ini? Biar saya memberi penjelasan. Dalam Alkitab kita tahu bahwa malaikat jarang menyampaikan kabar. Injil, gospel, preaching, menyampaikan Injil. Tugas itu telah diberi Allah kepada kita. Kita tahu kan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yesus berkata kepada muridnya, pergilah dan kemana dia kata apa? Ke Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi dia. Ketika kita telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita harus menjadi saksi. Tapi di sini malaikat pula yang jadi saksi. Jarang satu rancangan yang unik bagi seorang malaikat. Yang difirmankan dalam 6 dan 7. Dan dia berkata, kenalilah Yesus, sembahlah dia. Ingat, pasal 13,
antikristus mau kita menyembah. Itu dia punya sasaran penting. Bukan hanya mengambil tanda binatang itu. Antikristus dikenali sebagai binatang. Tanda dia itu dikenali sebagai tanda binatang. Mengambil tanda itu turutan kedua. Itu senang kalau kau sudah ambil. Tapi yang penting hati kau menyembah dia, baru kau boleh ambil tanda itu. Dia mau you menyembah dia. Itu sasaran fokus utamanya. Menyebabkan banyak yang terpesong. Nah di sini malaikat berkata, sembahlah Yesus, ayat 6 dan 7. Sembahlah Yesus. Takutlah sama dia. Nah saudara, kenapa malaikat yang menyampaikan ini? Nah saudara, karena banyak orang percaya sudah dibunuh. Ketika kita membaca Wahyu 14, separuh daripada penduduk bumi sudah mati saudara. Yaitu hampir 4 bilion orang sudah mati. Ingat, penghukuman ataupun penghukuman dari yang dikenali sebagai 7 meterai dan penghukuman yang dikenali sebagai 7 sangkakala, banyak yang sudah mati. Hampir separuh bumi sudah mati dan mereka sudah tak hidup lagi. Jadi yang separuhnya masih ada di dalam bumi ini, dan kalau mereka cuba menginjili, mereka ditangkap, mereka dipenjarain ataupun dibunuh. Karena mereka tidak mau mengakui atau menerima tanda antikristus atau tanda binatang. Jadi saudaraku susah untuk mau menginjili. Susah mau menginjili. Jadi Tuhan menggunakan malaikat. Dan dia bergegar saudaraku dan dia menyampaikan kabar itu kepada seluruh dunia. Dan dia menyampaikan kabar itu kepada seluruh dunia dan sampai seluruh pelusuk-pelusuk bumi. Sampai ke pulau-pulau yang paling jauh pun saudara, ke hutan-hutan belantara yang paling jauh pun, tidak akan terlepas. Tidak akan terlepas dari mendengar Injil itu. Seringkali kita bertanya, Pastor macam mana mereka dalam hutan, mereka yang di dalam gunung, di atas gunung, mereka yang rumahnya, Pastor di dalam pulau-pulau yang jauh. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan, Alkitab berkata dia terbang, ayat 6, dia terbang di tengah-tengah langit. Di tengah-tengah langit, di atmosfera udara di mana dia menyampaikan kabar. Semua orang akan mendengar, memanggil, dan disuruhnya untuk mereka takut akan Allah, memuliakan dia, dan saat penghakimannya akan tiba supaya menyembah dia. Nah saudara, ini adalah di tengah-tengah penganiayaan pasal 13. Tapi tangan Tuhan tidak pernah kurang untuk menginjili. Kalau kita baca Wahyu, kita selalu baca macam ini cerita kabar yang sangat ngeri dan menakutkan. Antikristus akan menang. Nabi palsu akan menang. Orang jahat dan sistem kerajaan jahat akan menang. Dan berarti kita akan ditangkap dan dianiaya. Kalau kita ditangkap dan dibunuh, saya rasa itu lebih bagus. Kenapa tahu? Tuhan tidak mau saudara sengsara lah. Sangat ngeri. Sangat susah kesengsaraannya. Nah sebab itu, namun begitu ada yang masih berdegil. Masih tidak mau percaya dengan Tuhan. Tuhan utus malaikat terbang di tengah-tengah, ayat 6 berkata bahwa dia terbang di tengah-tengah langit dan menyampaikan Injil itu. Hati Tuhan masih mencari orang yang degil juga. Di tengah penganiayaan kita sudah diangkat. Orang percaya gereja sudah diangkat. Tapi di bumi masih lagi ada orang yang mengerti tiba-tiba bahwa Tuhan itu baik. Mana orang-orang Kristen semua diangkat. Banyak yang akan bertobat dan kembali. Tetapi ada banyak yang tidak mau. Tapi yang tidak mau itu Tuhan tidak cuci tangan dan buang mereka. Tapi Tuhan kejar mereka. Tuhan cari mereka. Dengan mengutus malaikat yang biasanya menyampaikan Injil itu hanyalah orang percaya. Di sini malaikat diberi tugas itu. Kemudian kita lihat apakah tugas malaikat kedua. Kita lihat malaikat kedua memberikan deklarasi kehancuran sistem dunia Babel, yaitu sistem pemerintahan satu dunia di bawah antikristus. Kita lihat ayat ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua. Tadi saya bacakan sekali lagi. Sudah roboh Babel, kota besar itu, dia bilang. Sudah roboh. Segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Babel sini saudaraku adalah satu nama yang diberi untuk melindungi identitas kota Romawi. Karena
penulis Wahyu yaitu Yohanes dibuang ke dalam Pulau Patmos oleh Kaisar Romawi. Dan dia tahu inilah seperti bentuknya kerajaan Babel yang jahat, sistem dunia. Dia tidak mau kasih tahu dengan jelas bahwa itu adalah Romawi. Dia gunakan istilah Babel. Dan Babel juga adalah sistem di mana pemberontakan terhadap Allah. Ingat, Menara Babel yang pertama dibina dalam buku Kejadian. Apa tujuan mereka? Memberontak daripada Allah. Dan sistem pemberontakan manusia dan dunia yang tidak mau mengenal Allah. Malaikat kedua memberitakan akan terjadi kehancuran sistem itu. Jadi saudaraku, seperti Wahyu 14 memberikan informasi awal akan apa yang terjadi satu hari. Memberikan informasi awal akan pengakhiran dunia ini. Sebab itu dalam ayat yang ke-12, dia berkata yang penting di sini. Yang penting di sini. Ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Allah dengan iman kepada Yesus. Jangan luntur ketekunanmu. Jangan roboh ketekunanmu. Karena yang roboh adalah sistem kerajaan dunia. Dan yang memberontak terhadap Allah. Anda tahu sistem kerajaan mana? Kerajaan mana sekalipun. Kalau mereka adalah kerajaan yang memberontak terhadap Allah. Yang menindas orang percaya. Yang memberontak terhadap semua firman-Nya. Itu adalah yang akan roboh. Ya, sebab itu ayat 12 berkata, jangan menyerah kalah. Tekun. Karena saya menunjukkan pengakhiran kepadamu. Sungguh pun, saudaraku, kedatangan kedua kali Yesus dan pengakhiran orang-orang jahat dan kerajaan Babel hanya berlaku dalam pasal 19-20. Nah, tetapi saudaraku di sini pasal 14 sengaja ditulis untuk mendorong kita supaya melihat, yes, saya tahu dunia menjadi jahat dan antikristus tandanya diberi, tapi ingatlah pengakhirannya. Allah tetap menang. Itu tugas malaikat kedua. Apakah tugas malaikat ketiga, saudara? Malaikat ketiga lakukan apa? Malaikat ketiga, puji Tuhan, dia melakukan apa? Bertanggung jawab untuk menyatakan penghukuman bagi mereka yang mengikuti antikristus dan ajarannya. Ya, kita lihat kalau kita lihat saudara ayat yang ke 10 itu, maka ia akan ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, nah maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ayat yang ke-10. Jadi malaikat ketiga memberikan juga pengakhiran. Mungkin dalam pasal 13 bila antikristus dengan nabi palsu dan sistem kerajaan mereka dan orang-orang yang percaya mereka ikut mereka, enjoy, happy, oh semua dijanjikan terbaik, semuanya oke, fine saja, tidak ada kesusahan karena mengambil jalan yang lebar, bukan mengambil jalan yang sempit. Jalan sempit membawa kepada kehidupan, jalan lebar membawa kepada kehancuran. Mereka ambil kehancuran itu. Jadi di sini malaikat tiga berkata, kamu yang mengambil tanda-tanda antikristus, dan kamu yang hidup dengan menyembah binatang dan patungnya itu, dia berkata bahwa Tuhan akan menyediakan kamu meminum anggur murka Allah. Jadi saudaraku, mereka yang enjoy itu, diingatkan juga pengakhirannya. Dan orang percaya, yang percaya pada waktu itu dengan Tuhan Yesus dan di dalam penganiayaan juga diberikan pengharapannya ke depan. Jadi yang jahat terima kabar ke depan, yang saleh atau benar mendengar kabar ke depan akan apa yang terjadi. Jadi pasal 14 ini bukan berita buruk, berita baik. Dan janji Allah untuk dalam penganiayaan. Jadi kita yang sedang melalui kesusahan di tempat kerja, di rumah, dalam kuliah saudara, dalam apa saja kehidupan saudara. Seperti orang jahat sedang menang, seperti orang jahat sedang menyusahkan hidup saudara, seperti mereka senang-senang. Jangan takut, Tuhan sudah pun menubuatkan pengakhirannya. Yang ketiga, apa yang kita lihat
poin dan bahagian ketiga daripada buku pasal 14 Wahyu ini adalah tuaian di bumi. Wahyu 14 hingga 20, 14 hingga 20, Wahyu 14, tuaian di bumi. Tuhan masih bercakap tentang tuaian. Ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain. Nah, di sini pun ada 3 malaikat. Tadi ada 3 malaikat, sekarang ada 3 malaikat. Ini malaikat pertama. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan dia berseru dengan suara yang nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Awan putih ya, gambaran kesucian. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Okey. 16, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain, ini malaikat kedua, keluar dari bait suci, dari bait suci ya, di surga juga, padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Tadi di bait suci, ini mezbah, tempat yang paling dalam, ruang paling kudus itu. Ia berkuasa atas api. Ini ada power, berkuasa atas api. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu. Yang ketiga cakap dengan yang kedua. Dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong pohon anggur di bumi dan melemparnya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Jadi saudara, apakah yang boleh kita pelajari? Yang pertama yang boleh kita pelajari, saudara, adalah ini. Mari kita lihat tuaian di bumi. Yesus masih belum give up. Dia masih lagi mau menolong mereka yang tertinggal, yang keras hatinya di tengah-tengah penganiayaan. Ingat, ini adalah 3,5 tahun yang terakhir daripada 7 tahun itu. 7 tahun adalah genap masa penganiayaan, dan kita berada di akhir 7 tahun itu, yaitu 3,5 tahun. Dan Yesus tidak meninggalkan orang-orang yang dia mau menjangkau. Ayat 14, Yesus yang akan membawa tuaian itu. Macam mana kita tahu itu adalah Yesus? Dia duduk di awan putih, gambaran kekudusan. Mahkota emas, Stefanus, karangan bunga yang diberikan sebagai hadiah kepada pemenang dalam pertandingan umum. Dan dia memegang sabit. Sabit itu adalah Tuhan yang empunya tuaian. Yang empunya tuaian. Nah saudara, saya mau bagi tahu sedikit dengan saudara. Ada orang cakap, ini mungkin tidak boleh Yesus lah. Kenapa? Ini boleh, macam mana pula ini boleh jadi Yesus? Kerana dia mendapat arahan daripada seorang malaikat untuk menuai. Macam Yesus tidak tahu bila masanya untuk menuai. Kenapa dia mesti mendapat arahan daripada seorang malaikat? Kedua, mereka bercakap dia pakai mahkota emas Stefanus, bukan mahkota emas yang dikenali sebagai dalam bahasa Greka diadem. Diadem adalah mahkota besi ataupun emas, betul-betul emas. Ini adalah karangan bunga yang dibuat juga daripada emas, yang biasa dipakai oleh orang-orang yang sudah selesai perlombaan, seperti perlombaan sokan. Kenapa Yesus harus pakai itu? Kenapa Yesus harus mendengar nasihat ataupun arahan daripada seorang malaikat? Saya pikir ini Yesus, kenapa? Karena awan putih menggambarkan kekudusan, di mana dia layak duduk di sana. Dan mahkota emas, yaitu karangan bunga emas itu, karangan bunga yang dibuat daripada daun, bukan daripada besi. Karena Yesus mau identifikasikan dirinya dengan mereka yang mau menghabiskan perlombaan mereka. Dia memakai karangan bunga itu, emas,
untuk membuktikan mereka juga akan mendapat sesuatu yang luar biasa seperti ini. Karena bagaimana dia setia sampai di kayu salib. Nah saudaraku, sabit adalah gambaran tuaian karena dia adalah empunya tuaian. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat dalam Wahyu 14 itu, ketika malaikat itu menyuruhnya untuk ambil sabitnya itu, dan untuk dengan suara nyaring dia berkata, ya dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, tuailah sebab tibanya saat untuk menuai sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah kau tengok saudara, itu bukan satu arahan. Hei Yesus, apa kau duduk-duduk tidak buat kerja kau? Cepat bah kau kasih tuai itu. Bukan begitu saudara. Maksudnya adalah seperti malaikat memberikan satu penghormatan kepada Yesus. Dan berkata, engkaulah yang empunya tuaian itu. Ambillah tuaianmu Tuhan. Karena engkaulah layak. Itu yang cara saya melihat. Nah saudara, ayat 15 itu berkata, sebab tuaian di bumi sudah masak. Nah kalau kita melihat hati Tuhan itu, dia dalam bahasa Greka itu saudaraku, atau bahasa Yunani bahasa asalnya, perkataan tuaian yang sudah masak, ia adalah tuaian yang sudah sampai seperti sudah sangat siap, malah lebih dari siap. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak cepat-cepat mau menuai. Dia memberikan masa untuk banyak orang datang dan kembali kepada jalannya. Biarpun di tengah-tengah penganiayaan, gereja sudah diangkat, tapi ada orang lagi yang percaya dan ada yang tidak percaya, Tuhan masih menjangkau. Ya, itu yang dia lakukan. Tetapi dia tidak berakhir di situ. Kita melihat bahwa Tuhan juga sering menggunakan malaikat. Dalam buku Matius kita melihat 13:40 hingga 42 kita melihat. Maka sekarang seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Wow, puji Tuhan. Saudara, kita melihat ada malaikat digunakan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Di mana Yesus berkata malaikat akan bekerja mengumpul mana lalang dan mana adalah tuaian hasil makanan. Dan di antara domba dan kambing, saudaraku. Orang benar dan orang jahat, saudaraku. Akan dikumpul. Jadi Tuhan berkata kepada dalam pasal 14 ini, karena pasal 13 penganiayaan, antikristus, nabi palsu, dipaksa ambil tanda. Oh, banyak soal di dalam pikiran mereka. Apakah masa depan kami? Apa kami perlu masih percaya? Kita ambil saja, tapi Tuhan bilang, seperti dalam ayat 12, seperti yang saya bacakan tadi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jangan menyerah kalah. Kenapa? Karena bila Tuhan datang, Dia akan menyuruh malaikat yang mengumpul orang-orang jahat ini, yang menghukum kamu, yang paksa kamu ambil tanda, yang melakukan perkara jahat. Tuhan akan kumpul mereka ini, dan Tuhan akan membawa pengakhiran yang kekal bagi mereka dalam penghukumannya. Nah, sebab itu saudaraku, Tuhan sangat baik. Kita lihat malaikat Tuhan dipakai di dalam perjanjian baru di dalam Wahyu. Seperti mana Yesus sendiri berkata dalam Matius. Malaikat pertama membuat pengumuman kepada Yesus untuk membawa penuaian di bumi. Tuaian, saya percaya ini adalah orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan yang menuai, yang empunya tuaian. Malaikat kedua yang berdiri di bait suci, mengambil tugas dari malaikat ketiga dari mezbah untuk membawa penuaian penghakiman. Ini adalah malaikat kedua yang membawa penuaian penghakiman. Yesus membawa penuaian jiwa-jiwa. Dan malaikat ketiga dari mezbah bait Allah, dia memerintahkan malaikat kedua untuk membawa penghakiman ke bumi. Malaikat kedua mendengar apa yang malaikat tiga cakap dan membawa penghakiman itu. Jadi kita melihat Allah bekerja
dengan menggunakan perantaran 3 orang malaikat ini. Dan bila malaikat yang kedua dan ketiga bekerja sama membawa penghakiman, apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi kepada mereka, saudara. Tugas malaikat dalam penghakiman di akhir zaman, yaitu dalam buku Wahyu, keluasan penghakiman atas manusia di muka bumi ini. Mereka telah matang sepenuhnya. Penghukuman orang jahat, hati mereka yang keras, yang menyembah patung binatang itu, mereka sudah siap untuk dihukum. Ayat 20, jus anggur dari bawah kaki mereka yang menginjak buah anggur itu di tempat pemerasan anggur, dibandingkan sebagai pertumpahan darah dan berbicara tentang kehancuran manusia yang mengerikan. Sama seperti yang disebutkan dalam Wahyu 19 ayat 15, ia akan memeras anggur dari kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Saudara, puji Tuhan. Terbukti dengan jelas kepada kita apa yang Allah sedang melakukan. Di sini Allah berkata, dari malaikat ketiga menyuruh malaikat kedua melakukan penghakiman itu, dan bila mereka ini seperti kambing, seperti lalang, orang jahat ini bila dibawa kepada penghukuman mereka sangat ngeri. Macam mana ngerinya? Disebutkan dalam ayat 20, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Nah saudaraku, jauhnya lebih kurang 200 mil, ataupun lebih kurang 300 kilometer. Darah akan mengalir. Dan berapa dalam? Kalau kekangan kuda itu boleh tinggi ya. Kalau kekangannya adalah bahagian di mana dipasang tali untuk mengontrol kuda, mengawal kuda itu, bagian mulut. Tinggi, mungkin sampai sini. Begitu dalam saudara, darahnya. Adakah ini satu yang secara fisikal terjadi? Saya percaya penulisnya, Yohanes, menggambarkan betapa ngerinya penghukuman atas mereka. Sebagaimana di mana di dalam kilangan anggur itu diinjak-injak, dan jus dari kilangan itu mengalir daripada buah itu. Begitulah orang jahat akan diinjak dan darah mereka akan mengalir. Itu yang dikatakan di sini. Ini saudaraku, kalau kita melihat adalah apa yang terjadi dari penghakiman. Ayat 20, dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekangan kuda. Dan ini adalah gambaran kehancuran yang luar biasa dalam pertempuran Harmagedon yang digambarkan dalam Wahyu 16:16 dan 19:11 hingga 19. Saudara, mari saya berikan kesimpulannya. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini menghukum orang dalam pasal ke-14 sehingga air mengalir sampai 300 km, mungkin tingginya 5 kaki dalam, adalah gambaran perang yang akan terjadi di lembah Megiddo, atau dikenali sebagai Harmagedon. Megiddo, tempatnya Megiddo. Di mana semua tentera dunia dengan sistem Babel, dengan sistem pemberontakan terhadap Tuhan akan berkumpul untuk melawan Tuhan. Dan situlah Yesus akan kembali. Dan dia akan mengalahkan mereka. Dan gambaran di mana begitu banyak yang meninggal. Sehingga malaikat harus memanggil burung-burung untuk memakan bangkai-bangkai mayat-mayat tentera itu yang melawan Tuhan. Karena tidak ada orang untuk menguburkan mereka. Terlalu banyak. Malaikat memanggil burung makan mereka saja. Kasih selesai kerjanya. Itu digambarkan di pasal 14. Pengairan. Pengairan orang jahat. Jadi kita yang takut. Yang pikir, mana Tuhan? Kenapa dia diam? Mana dia tak buat apapun? Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Jangan kecewa. Tuhan sedang bekerja. Saudara dan saya percaya. Sebab itu dia berkata dalam pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Perseverance, endurance. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hold on to the promises of God. And faith in Christ. Dan iman dalam Yesus. Dan firman-Nya pegang.
Yang penting adalah itu. Karena Tuhan berkata, aku sudah tunjukkan kepada kamu pengakhirannya, saudara. Kalau pengakhirannya sudah kau lihat, bahwa yang jahat dihakimi. Dan sehingga penghukuman biarpun mereka banyak, tentaranya besar. Tapi dalam seketika, dalam sedetik saja Yesus bisa mengalahkan mereka. Dengan pedang yang keluar dari mulutnya mereka ditewaskan. Nah, itu kita akan sampai pasal 19. Tetapi pasal 19 punya kabar kekalahan kuasa Babel dikabarkan kepada kita di sini. Kenapa? Sebab pasal 13 ngeri. Oh, sangat dianiaya orang benar. Tuhan tunjuk pasal 14. Sebab itu saudaraku, itu adalah kabar baik. Jadi inilah pasal 14 ini Yohanes menjawab 2 soalan dari Wahyu 14. Apa yang terjadi kepada mereka yang tidak menerima tanda binatang dan kemudian dibunuh? Nah, 144.000 hidup dan berdiri bersama Yesus. Kita juga akan hidup. Kemudian dia menjawab soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Apakah soalan yang keduanya? Apa yang terjadi kepada binatang, nabi palsu dan semua pengikutnya? Ayat 6 hingga 20. Memberitakan apa yang berlaku kepada mereka. Mereka mati, dihakimi ketika tentera antikristus, nabi palsu akan muncul untuk melawan Tuhan Yesus di lembah Armageddon itu. Dan Tuhan dengan kuasanya mengalahkan mereka dan menghancurkan kuasa itu. Jadi saudara yang kekasih, jangan menyerah kalah. Jangan takut. Karena kuasa Tuhan luar biasa. Dan Tuhan bersama saudara. Berlawan untuk saudara. Di masa-masa saudara pikir, Tuhan lupa, Tuhan tidak ada, tangannya tidak berkuasa. Percayalah, dia ada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk peringatan. Di tengah-tengah kami mempelajari penganiayaan besar. Di 3,5 tahun yang terakhir akan terjadi penganiayaan lebih dahsyat, penghukuman lebih dahsyat. Tuhan, dalam pasal 15, 16 kita akan melihat penghukuman 7 mangkok itu yang dicurahkan ke atas manusia lebih ngeri lagi. Tapi sebelum itu Tuhan memberi peringatan buat kami. Bahwa Engkau berjaya, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, dan Engkau tetap menaungi kami. Terima kasih Tuhan, karena punya Tuhan Allah yang begitu baik untuk kami. Dalam nama Yesus saya berkati umat-Mu yang mendengar firman ini. Diperkuatkan dengan sabda firman Allah ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom, dan kita jumpa lagi minggu depan dalam Wahyu 15. God bless.